Oke. Halo, halo, halo Sobat Millennials. Kembali lagi di Rumah Millennials Podcast yang sekarang udah masuk ke episode ke-7. Masih bersama aku Yeri. Ya, iya Kang. Jadi kita udah running beberapa bulan ya, 3 bulan gitu. Dan udah ada 6 podcast. Kita kemarin juga udah ngobrol-ngobrol dengan narasumber dari berbagai bidang. Dan kali ini kita mengundang Kang Robi Firliandoko atau yang sering disapa dengan Kang Robi. Halo Kang Robi. Hai, Wow, Kang Sampurasun. Kalau di Bogor Sampurasun. Sampurasun. Jawabannya Rampes. Kang Robi memulai podcast ini dengan sangat ceria ya. Mungkin sedikit kasih spill background Kang Robi nanti, tapi Kang Robi memperkenalkan diri lagi ya. Oke, oke. Jadi Kang Robi ini adalah seorang founder dari Bogor Ngariung, sebuah komunitas pegiat perubahan di wilayah kota dan kabupaten Bogor, dan sekarang luar biasa sekali dan menjadi dosen sains komunikasi Universitas Juanda. Bahkan nih kalau sobat Alhamdulillah. nyari di Google Scholar ada loh jurnalnya ya. Robi Firliandoko gitu. Siapa tahu ada yang lagi butuh referensi ya tentang lebih ke hubungan komunitas organisasi gitu ya Kang ya. Ya, Oke gitu sih. Mungkin sedikit aja spillnya, nanti silahkan Kang Robi memperkenalkan diri. iya, iya, iya. Wah, terima kasih Yeri dan kawan-kawan podcast Rumah Milenial. Wah, di Rumah Milenial tempat aku belajar yang luar biasa sekali. Didirikan sama guru-guruku, Sertovan dan lain-lain. Semoga kita semua bisa berdaya, berkarya, dan bermakna bareng-bareng ya, Kak Yeri ya. Ya, Gitu. luar. Halo kawan-kawan, sebelumnya perkenalkan aku Robi Firliandoko, founder Bogor Ngariung. Karena namanya Bogor Ngariung, tentunya aku dari Bogor ya. Dari Bogor. Dan Bogor Ngariung itu apa sih? Bogor Ngariung itu wadahnya komunitas di Bogor. Jadi kalau teman-teman di setiap kota kabupaten punya banyak komunitas, entah itu komunitas yang bergerak di pendidikan, lingkungan, literasi, filantropi, dan lain-lain. Di Bogor juga ada banyak banget komunitas seperti itu. Dan kami ada wadahnya dari 2014, yaitu diwadahi sama Bogor Ngariung. Dan saat ini Bogor Ngariung sudah mewadahi sekitar 150 komunitas pegiat perubahan di kota maupun di Kabupaten Bogor dari 9 bidang. Lalu alhamdulillah juga saya sekarang punya amanah ya, punya amanah di Universitas Juanda Bogor, Unida Bogor. Saya dapat amanah sebagai dosen sains komunikasi, dan alhamdulillah sekarang juga jadi kepala lab di sains komunikasi. Jadi bagi teman-teman yang suka dengan dunia komunikasi, komunitas, organisasi mungkin terus pengen belajar, sini datang ke labnya komunikasi Universitas Juanda gitu. Terus sekarang juga aku alhamdulillah punya amanah ini ya. Aku jadi wakil direktur di Komite Ekonomi Kreatif Kabupaten Bogor atau yang namanya KB Craft nih logonya. Dan Oh, kenapa oke. kenapa aku pakai rompi? Karena memang sekarang siang ini aku lagi di puncak, di salah satu hotel di puncak, karena besok aku harus mengisi materi tentang copywriting bersama teman-teman pelaku aircraft di Kabupaten Bogor. Terus aku juga sekarang tergabung di Indonesia Creative Cities Network. Jadi sejenis ICN, Indonesia Community Network, tapi ini yang mewadahi forum-forum kota kabupaten yang bergerak di ekonomi kreatif. Dan Hmm. aku sekarang sebagai koordinator daerah Jawa Barat. Jadi kayak apa ya? Mungkin kayak gubernurnya kali ya. Gitu ya. Oke, luar Iya. biasa. Ini kalau di kampus sih siapa tahu ada mahasiswanya Kang Robi yang nonton ya. Ya, Karena kan semoga ada kalau yang nonton. iya betul betul. Semoga nggak ilfil ngelihat kakaknya kayak gini. Aduh, oh kakak ya. Ini Ya, dipanggilnya aku di kampus nggak mau dipanggil bapak, nggak mau dipanggil om, panggilnya abang. Kalau nggak akang. oh, oke, abang. Abang, ya. Boleh Tapi abang, memang boleh akang. kalau kalau di komunikasi itu lebih santai ya Kang ya, kayak Iya dong. ya kalau di kampus aku juga mainnya Mas Mbak gitu Iya, ya. benar. Ya UI, walaupun Undip, begitu dia gayanya tuh. ya betul, walaupun kayak udah putih gitu ya, tapi ya udah Mas Mbak gitu. Benar, benar, benar. Jiwanya Asik ya, jiwa. Yer, ya. Belajar komunikasi ya. Iya betul betul. Ini Kang Robi kalau komunikasi itu dari background apa Kang? Jurnalis? Sebenarnya kalau Ya. bicara background keilmuan, aku lebih ke public relation. Tapi Oh. kalau praktik kerjanya, lebih banyak jadi jurnalis. Bingung nggak? Hmm. Oke oke. Ya, tapi alhamdulillah beberapa kali kesempatan aku sempat jadi communication spesialis, terus sempat juga kalau jadi PR pure sih malah belum pernah, tapi pernah jadi communication spesialis, terus pernah jadi ini juga aku, tenaga ahli di Kementerian PUPR di bidang komunikasi publik.
Oh, 2018. Ya, pernah. wow. Jadi ngikut Pak Menteri, Pak Basuki tuh yang keren tuh, yang viral, beliau. Nah, aku ngikut beliau, ngeliput, beliau ngapain, aku ikut wawancara, bikin naskah, gitu-gitulah. Pak Bas yang viral makan itu ya kerang ya. Yang Nggak hobi sih? ngedram itu, yang hobi ngedram. Oh iya, iya betul Ya, betul betul. Wah luar biasa. Tadi kan udah banyak di spill ya Kang ya tentang sekarang ini kesibukan Kang Robi itu apa. Tapi buat pertama aku mau ngajak Kang Robi buat throwback ke usia oh, 20-an Kang Robi. 20-an ya? Waktu awal-awal kuliah atau awal-awal kan mungkin apa yang ada di karir Kang Robi sekarang kan dimulai sejak ya usia-usia ini gitu kan Kang kayak Ya, apa yang awalnya Kang Robi temukan di usia itu kayak mulai dari kesibukannya atau oh ternyata Kang Robi punya interest ke bidang ini terus melakukan apa gitu sih Kang ya, boleh ya, ya. ceritain. Gini ya, ada satu cerita yang paling menarik banget dalam perjalanan hidupku, yang Hmm. aku sebut itu turning point, atau titik balik seorang Robi Firliandoko. Jadi, aku mengakui dan memang harus jujur bahwa zamanku sekolah itu aku anak yang nakal. SMP, SMA itu aku anak yang nakal, anak yang lebih sering duduk di belakang, anak yang paling sering lebih seneng gurunya ngedenger dia ngomong dibanding dia ngedengerin guru ngomong gitu. Terus anak yang paling sering mungkin banyak kasusnya biang kerok lah gitu ya. Nah terus turning point-nya apa? Turning point-nya adalah ketika aku lulus SMA, di saat aku harus mencari kuliah, aku mengikuti belasan kali tes waktu tahun 2010 ya. Belasan kali tes kayak masuk, kayak aku daftar ke UI itu lewat SIMAK daftar, lewat UMB daftar, lewat SNMPTN daftar, UGM aku daftar, Unsud aku daftar, Undip aku daftar, STAN aku daftar. Belasan kali aku ikut tes, belasan kali juga aku gagal, dan belasan kali juga aku harus menerima kegagalan dan di akhir-akhir itu sampai meneteskan air mata karena di saat teman-temanku yang lain udah pada kuliah, udah pada ospek, udah pada punya alma mater, aku masih harus nyari kuliah ya, gitu Hmm. kan. Dan aku sempat mencari swasta gitu, cuma karena ketika dapat swasta dan ayahku melihat bayaran SPP-nya ternyata kami nggak mampu dan aku harus mencari universitas negeri yang biayanya miring banget gitu kan. Ya udah akhirnya aku berdoa sama Allah gitu kan, ya Allah ayo dong diterima dong di universitas negeri, kalau ntar diterima aku berubah deh gitu. Aku berubah deh, nggak mau nakal lagi, berubah gitu kan, dan mau berubah banget lah ya. Alhamdulillah aku diterima di D3 Ilmu Komunikasi Undip tahun 2010, dan dari situ aku mengubah semua apa ya kehidupanku. Dari yang mulai nakal aku udah insaf, terus yang tadinya duduk paling belakang aku selalu duduk paling depan, yang tadinya datang telat aku usahakan dosen belum datang aku udah duduk di depan. Terus yang tadinya aku nyuekin guru, terus lebih suka, ya mohon maaf ya ini jangan ditiru, lebih suka misalnya bercandain guru, bahasa halusnya, aku malah ngebantuin dosen untuk ngapus papan tulis, ngebantuin bawain bukunya, laptopnya, tasnya gitu kan, berubah lah gitu. Sehingga teman-temanku yang kuliah sih karena nggak tahu backgroundku mereka biasa aja, tapi teman-temanku yang sekolah tuh, kok lu bisa sih berubah begitu gitu kan. Dan Hmm. ya alhamdulillah berkat berubah itu secara nilai ya alhamdulillah dapat nilai yang baik. Terus apa namanya ilmu juga dapat yang banyak. Terus aku juga kan memang kalau dari dulu udah suka organisasi ya gitu. Dan salah satu pencapaian kecilnya adalah tahun 2000 berapa ya? Kayaknya 2013 kalau nggak salah aku jadi mahasiswa berprestasi, juara satu di Undip. Iya, untuk program diploma juara satu di Undip, yang mana tadinya dites di fakultas aku juara satu, terus di tes antar fakultas aku juara satu lagi. Aku juga sempat kaget ya, kok aku bisa gitu juara berprestasi. Bahkan ketika aku ngomong ke orang tua aku kan kalau manggil ayahku kan bos ya, bos, alhamdulillah nih dapat juara satu, beasiswa berprestasi gitu. Kata dia apa coba ya? Emang kamu punya prestasi apa? Kata, saking apa ya, saking saking dia udah taunya gimana aku gitu kan, dan dia kan nggak tahu gimana kuliahku karena beliau di Bogor aku di Semarang gitu ya. Alhamdulillah terus dapat jadi mahasiswa berprestasi, terus ya jadi kebiasaan, terus kebiasaan baiknya tuh terus aku jalanin, terus ya D3 S1, dan aku ikut berbagai organisasi. Dan di usia 21 tahun mungkin ya, di 10 tahun yang lalu 2014 gitu,
9 tahun yang lalu aku mendirikan Bogor Ngariung bersama Kang Bahri, Kang Dani, Kang Aceh, karena kami melihat pada saat itu komunitas di Bogor tuh banyak ya, tapi Hmm. nggak saling kenal. Oh, 2013, 2012, 13 tuh mereka banyak, udah ada, tapi nggak saling kenal. Dan kami mencoba menciptakan bagaimana ya biar mereka bisa kolaborasi. Mau nggak mau kan ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang kan gitu. iya betul. Ya udah akhirnya kita kenalin, kita pertemukan, kita ngariungin. Jadi ngariung itu ngumpul ya. Bahasa sederhana itu, Oh, bahasa oke. Sunda. Bogor Suatu Ngariung itu berarti tambah Bogor baru. berkumpul gitu kan. Iya, iya, iya. Terus ya udah, alhamdulillah Bogor Ngariung jalan. Tahun depan bulan Maret itu tahun yang ke-10, dan tanpa kerasa ternyata bukan aku yang bukan aku yang memberikan manfaat ke Bogor Ngariung, tapi menurutku Bogor Ngariung yang memberikan manfaat ke aku gitu. Aku bisa ke Singapura gratis waktu itu 2019, aku bisa kenal Sir Tovan, aku bisa kenal Kang Dayat dari LSPR juga misalnya temannya Kang Sir Tovan, aku bisa skripsian, aku bahkan bisa S2, terus aku bisa lulus S2 dengan penelitian komunikasi komunitas. Ya alhamdulillah ternyata mungkin ini kali ya jalan hidupnya gitu di dunia komunikasi dan komunitas begitu. Ya, sampai sekarang. Oke, luar biasa. Bahkan tadi ternyata throwbacknya udah nyampe ke SD SMP juga ya, kayaknya karena memang ternyata turning point-nya itu gitu. Ya, Iya, aku jadi ketika ada orang yang cerita dulu aku kayak gini, aku lagi memikirkan gimana ya teman-teman aku, apakah ada yang akan membuat gebrakan seperti ini juga gitu. Luar biasa. Oke, tadi ngariung itu adalah ngumpul ya. Iya. ya. Ngariung itu berkumpul. Hmm, mungkin ini ya, apa banyak yang aku setelah join di rumah milenials ini juga bisa ngelihat banyak banget komunitas yang skopnya itu beda-beda gitu ya Kang. Dan Ya, keren banget sih ketika ada Bogor Ngariung ini berarti semua yang skopnya beda-beda, bidangnya beda-beda, tapi bisa disatukan dan mungkin dari situ jadi bisa berkolaborasi dan saling melengkapi gitu ya Kang ya. ya betul, dan ya alhamdulillah ya. Jadi kayak misalnya komunitas pendidikan, mereka punya kendala, mereka bisa ngajar tapi nggak bisa ngedongeng. Akhirnya Oh, belajar sama komunitas dongeng. Terus misalnya komunitas pendidikan lagi, mereka belajar ngajar, bisa nih ngajar calistung, tapi nggak bisa ngajar atau memberikan wawasan tentang sejarah Bogor misalnya. Kolaborasi sama Bogor Historia, komunitas yang bergerak di sejarah. Terus yang paling sering sih kami kolaborasi ini juga ya, kolaborasi misalnya bencana alam, kolaborasi ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan misalnya dan butuh penggalangan dana. Dan dalam waktu dekat ini kami mau kumpul untuk membahas kolaborasi penggalangan dana untuk saudara-saudara kita di Palestina oke, gitu. luar Karena ada salah satu lembaga kemanusiaan di Bogor namanya Salam Aid yang insya Allah mau berangkat ke Mesir untuk menyalurkan bantuan. Jadi mereka ngajak kolaborasi ke kami, kolaborasi yuk Kang sama teman-teman komunitas. Ya udah yuk ntar kita kumpul dulu, kita bahas mau ngapain buat penggalangan dananya, terus nanti penggalangan dananya ke dibawa sama Salamet ke ke Palestina melalui Mesir gitu. Oke. Ternyata banyak ya ketika kita lebih mindful dan sadar menjalani kehidupan ini kayak misalkan Robi yang dulunya aktif berorganisasi akhirnya jadi tahu urgensi ini tuh bisa lebih berdampak dengan bagaimana gitu. Misalkan dengan kalau apa komunitas ini digabungin dengan komunitas ini bisa lebih membawa dampak itu jadi luar biasa. Nah, Iya. Kang, kalau misalkan aku nanya nih momen paling berkesan selama ikutan Bogor Ngariung apaan? Wah, paling berkesan tuh tentunya setiap ketemu komunitas tuh berkesan ya bagiku. Hmm. Dan paling berkesannya lagi tuh dengan Bogor Ngariung tuh aku mudah akses ke wali kota gitu. Mudah akses ke wakil wali kota, ya ke pejabat-pejabat. Dah. Yang paling menariknya lagi sih 2019 aku diberangkatin ke Singapura sama pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk belajar tentang capacity building tentang Creative Hub. Jadi lucu banget ya. Ya itu sih ada prosesnya lah ya, tapi maksudku aku tiba-tiba dihubungin karena mereka tahu aku dari Bogor Ngariung, terus aku disuruh ikut ke Singapura padahal aku nggak punya paspor. Kesempatan bikin paspor. Langsung buru-buru bikin paspor karena memang gimana ya, bagiku yang ya orang gini,
ada beberapa orang yang suka nabung terus buat jalan-jalan keliling kota, keliling negara-negara gitu kan. Mm-mm. Tapi aku nggak. Bagiku kalau aku nabung, aku punya duit, aku lebih baik beli buku, ikut pelatihan, pengembangan diri lah. Nggak suka Mm-mm. nabung yang buat sifatnya jalan-jalan. Tapi nggak tahu kenapa Allah tuh kayak yang ngebukain jalan aku bisa keluar kota, terbang kemana-kemana tanpa uang sendiri jadinya gitu kan. Dan yang paling berkesan ya itu 2019 aku diberangkatin ke Singapura sekitar seminggu. Kok negara yang menjadi impian banyak orang, tapi kalau ke sana butuh modal dan waktu gitu kan. Alhamdulillah aku ke sana udah mah gratis, semua difasilitasin, dikasih duit lagi gitu kan. Oke, jadi itu ya paling berkesan yang awalnya nggak suka jalan-jalan, tapi akhirnya ya kan kalau dari cerita Kang Robi itu akhirnya dapat jalan-jalan, tapi juga dalam rangka pengembangan diri ya. Ya, betul betul. Karena memang wah kalau bicara pengembangan diri bukan cuma pengembangan diri sih, aku sampai bilang berani bilang sampai pengembangan kota ya, karena pulang dari Singapura itu PR-nya luas banget. PR-nya banyak banget, Oh, yaitu mm. bagaimana bisa ngebangun ekosistem ekonomi kreatif di Bogor, di kota maupun di Kabupaten Bogor gitu kan. Karena lucunya gini ya, waktu di Singapura, jadi hari keberapa ya, mungkin hari kedua atau ketiga aku lupa, ada salah satu peserta dari Sumedang kalau nggak salah, kan itu Jawa Barat ya, Mm. nanya gitu kan, ayah Akang dari mana? Kalau Akang dari mana gitu kan? Saya bilang saya dari Bogor. Ketika saya bilang dari Bogor, dia langsung bilang, kenapa sih Bogor nggak kompak? Kata dia gitu. Hah, saya kaget kan. Maksud saya, di saat saya udah ngejalanin Bogor Ngariung, dan pada saat tahun itu 2019 mungkin udah 90-an komunitas yang gabung, masih dibilang nggak kompak gitu kan. Kenapa gitu? Ya udah, terus akhirnya aku gali-gali-gali, ternyata memang pelatihan yang ke Singapura itu kan pelatihan yang udah ketujuh ya. Pelatihannya ada yang di Bali, ada yang di Sumedang, Lembang, Sukabumi, dan lain-lain. Dan aku ikut yang ke Singapura, ternyata perwakilan dari Bogor yang ikut di pelatihan-pelatihan itu nggak pernah representatif, nggak Mm. pernah mengimplementasikan ilmunya ke Bogor. Sehingga ketika kota-kota lain udah ngejalanin bikin forum, bikin festival, bikin apa, Bogor anteng-anteng aja gitu. Kita nggak yang ngapa-ngapain gitu kan. Dan akhirnya dari situ ya aku jadi punya amanah untuk ngumpulin pelaku-pelaku ekonomi kreatif di Kota Bogor, terus akhir itu ngebangun forum di Kota Bogor. Setelah ngebangun, aku pulang ke Kabupaten Bogor dan akhirnya ngumpulin teman-teman Kabupaten Bogor lagi, ngebangun forum, ngebangun kegiatan, terus akhirnya sampai dilantik jadi komite. Dan kabar terbaiknya nih, terbarunya nih ya, ini benar-benar terbaru banget, fresh from the oven, dan Wow. baru di Rumah Milenial aku announce nih, karena memang baru Oke. tadi jam 11 infonya. Oh, Kabupaten Bogor nomor 2 peringkat indeks kota kreatif se-Jawa Barat. luar biasa. Naik dari peringkat 17, bayangin, dari peringkat 17 ke peringkat 2 gitu. Dan ini aku malah jadi emang bener ya? Eh bener, emang bener gitu. Aku sampai nanya ke direktur komite yang di Jawa Baratnya gitu, Kang, ini bener Kabupaten Bogor nomor 2? Muhun Kang, bener gitu kan. Jadi kita yang nggak percaya gitu. Iya, gitu. Dan ya itu kabar baik hari inilah yang aku announce melalui Rumah Milenial Podcast nih. Wow, luar biasa. Ini mungkin kalau dibikin judul bisa clickbait ya. Kabar baik untuk warga Bogor. Wih, benar Luar benar benar biasa. benar benar. Kabar baik untuk Oke. warga Kabupaten Bogor ya, ya. Karena kota sebelah nih, Kota Bogor, justru malah sedang apa ya, sedang sedikit inilah, sedang sedikit tidak baik perasaannya karena mereka turun dari peringkat 5 ke peringkat 13. Oh, ini Sedangkan Kabupaten Bogor naik nih dari 17 ke peringkat 2. oh, Wah, kami kabupaten ya. Oh, Kabupaten Bogor. beda Heeh. ya. Beda. Ada kan, ada di Bogor itu ada kota, ada kabupaten gitu. Hmm. Dan Kabupaten Bogor itu kalau boleh cerita tantangannya lebih besar ya, karena di saat Kota Bogor luas wilayahnya cuma 6 kecamatan, Kabupaten Bogor itu 40 kecamatan ya. Kabupatennya Jadi lebih kalau luas ya. luas banget. Jadi kalau kamu tahu Cibinong, pusat pemerintahan Kabupaten Bogor, itu pasti Kabupaten Bogor. Terus kamu main ke puncak tuh, yang sering teman-teman Jakarta ke sana buat makan mie instan sama ngopi di tempat ketinggian, itu masih Kabupaten Bogor ya. Hmm. Bayangin luasnya, dari rumahku aja ke puncak bisa 2 jam. Wah, luas sih. Iya, luar Luas biasa. banget gitu. Itu berarti bisa naik indeks kreatifnya itu juga atas kolaborasi dari berbagai komunitas dan pegiat-pegiat yang lain gitu ya, Kang ya. Ya, alhamdulillah berkat semua elemen sih, baik itu komunitas,
forum pelaku ekraf, komitenya juga, dan dinasnya juga, gitu kan. Hmm. Karena memang ada beberapa poin tuh yang penilaian itu berdasarkan peraturan regulasi gitu loh ya. Ada Oh. nggak regulasi tentang pengembangan ekraf? Ada nggak kreatif center tentang ekraf? Ada nggak tempat transaksi tentang ekraf? Terus secara transportasi bagaimana nih untuk ekspor atau bukan ekspor ke luar negeri aja tapi ekspor ke yang sesama lintas kota misalnya, mudah nggak aksesnya gitu. Banyak deh penilaiannya gitu. Dan kami ketika aku kan nggak datang, aku dikabarin sama temenku yang dari Depok, dia ngirimin fotonya gitu, dikirimin ke aku. Wih gila kata dia gitu. Hah, kenapa om, kata aku gitu kan. Coba lu screenshot. Pas aku screenshot, indeks kota kreatif Kabupaten Bogor peringkat 2. Hah, peringkat 2? Hah, peringkat 2 gitu. Terus aku share ke grup, peringkat 2 nih. Yang lain juga nggak percaya gitu. Wah. Kaget lah. Oke, selamat Kang Robi. Ini adalah mungkin salah satu hasil jerih payah Kang Robi ya. Barang-barang, Ya, barang-barang sama yang lain. bareng-bareng dari Barang-barang sama yang lain. atas kolaborasi. Tapi memang kolaborasi dari berbagai pihak penting banget ya. Karena tadi ternyata ada beberapa aspek penilaian yang itu membutuhkan kontribusi dari berbagai pihak gitu ya, Kang ya. Ya, jadi kalau di Aircraft itu ada stakeholder namanya hexahelix. Yeah. Hmm. Hexahelix itu terdiri dari A, B, C, G, M, I. A-nya itu akademisi, B-nya bisnis, C-nya community, G-nya government, M-nya media, AG-nya itu agregator. Gitu. Jadi Oh, 6 stakeholder ini harus saling apa ya? Saling mendukung lah, saling mengisi gitu. oke, 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 luar biasa. Berarti memang selamat deh untuk Kabupaten Bogor sudah memenuhi kualifikasi untuk menjadi peringkat dua. Alhamdulillah. Apa tadi Kang paling apa? Astaga, kenapa Indeks lupa? indeks kota kreatif, Indeks indeks kota kota atau kreatif. kabupaten kreatif Jawa Barat. Oke, tadi kalau selain tantangannya adalah Bogor, Kabupaten Bogor ini luas, apalagi Kang? Banyak banget ya, nggak bisa dimungkiri bicara SDM, kita Hmm. masih kalau dibanding kota ya, agak di bawah lah gitu. Terus yang kedua, yang berikutnya juga kami belum ada pusat kreatif yang bisa mewadahi teman-teman dari berbagai wilayah misalnya. Terus juga kami punya apa namanya beberapa apa ya tantangan lah kami nyebutnya gitu ya, tantangan yaitu dari kualitasnya gitu kan. Jadi misalnya di kota-kota besar kayak kota Bogor, kota Bandung, kota Depok misalnya gitu, mereka ada 10 pelaku ekraf tuh bisa aja 7-nya tuh benar-benar bagus gitu, Oh. kualitasnya bagus. Nah kalau di Kabupaten Bogor bisa 50-50, 5-5 gitu kan, 50-50. Jadi menggali menggali para potensi itu pun bagi kami tantangan. Tapi alhamdulillah ya bersama perspektif, bersama KB Craft, bersama teman-teman simpul di berbagai kota kabupaten, kita bisa jalan bareng-bareng lah meskipun perlahan-lahan. Alon-alon asal kelakon. Betul, aku bisa bisa menangkap kalau tema hari ini adalah betapa pentingnya ngariung. Ya, Betapa ya, pentingnya ya, 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 ngariung ya, karena ya. iya sebuah prestasi itu aku ngelihat aku dari cerita Kang Robi walaupun aku nggak paham-paham banget gitu ya gimana tantangannya tapi itu sangat membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak ya Kang ya luar Ya, biasa. jelas. Nah tadi nih Kang aku cukup berefleksi ya ketika mendengarkan penjelasan Kang Robi tentang ekonomi kreatif gitu. Hmm. Kang Robi kan backgroundnya dari komunikasi tuh. Terus nyebrang ke ekonomi kreatif lewat komunitas atau gimana tuh Kang perjalanannya? Sebenarnya kalau dibilang perjalanan secara movementnya itu kejebur. Karena itu tadi yang ke Singapura kan, gara-gara Oh, diberangkatin ke Singapura, terus gara-gara tahu Bogor nggak representatif dan akhirnya harus ngebangun Bogor, ya mau nggak mau kecebur. Tapi kalau secara praktik kerja, karena aku juga kan punya background menulis, ya hmm. sebenarnya udah di bidang ekonomi kreatif itu, menulis kreativitas di ilmu-ilmu komunikasi. Apalagi kan kalau kita kan anak komunikasi kan bikin proposal aja kan harus keren kan ya, harus Ah, kreatif kan. betul. Itu udah jadi poin. Tapi kalau secara kolektifnya, kolektif ekraf memang aku agak jauh gitu kan, karena aku lebih ke komunitas yang sifatnya filantropi, pendidikan, literasi begitu kan. Tapi ya karena ke Singapura itu, jadi apa hadiah dari Singapura itu memang indah banget dan untungnya ya, aku ke Hmm. Singapura sebelum pandemi, ya kan?
Oh iya, benar. Iya, 2019 itu kalau nggak salah selisih berapa bulan tuh kita pandemi gitu. Dan aku udah, ya alhamdulillah udah ngelihat patung singa lah gitu kan. Waktu singa muntah ya Kang ya, udah lihat Patung ya. singa muntah jadi bisa Aduh. cuci tangan di sana gitu. Ngapain tuh? Cuci piring. Cuci baju, Oh, cuci cuci baju. baju. Iya, ya jadi udah punya pengalaman ke sana, tapi ya itu pulangnya 6 hari di Singapura, tapi pulangnya pergerakannya sampai hari ini masih terus jalan. Udah 3 tahun nih. Wah, luar biasa. Berarti Iya, beneran gak cuma jalan-jalan dan pengembangan diri, tapi bener bawa PR-nya luar biasa. bawa PR, Pengembangan kota kabupaten. pengembangan kota, kabupaten iya itu. Oke, karena Kang Robi juga dosen, aku tipikal mahasiswa yang ketika ngelihat dosen itu, dosen ini bisa berisi ketika dia benar-benar jadi praktisi gitu. Kang Robi kalau waktu jadi dosen berarti lebih banyak berbagi tentang apa nih, komunitas juga, organisasi gitu kah? Nah, ini yang aku coba terapkan di dalam ilmuku dalam belajar ya. Hmm. Jadi, aku menerapkan bahwa aku percaya bahwa ilmu itu bukan hanya dari dosen. Hmm. Jadi tidak dosen itu bukan apa ya disebutnya tuh center learning ya, bukan pusat ilmu sebenarnya dosen. Tapi aku ingin menerapkan bahwa dosen itu sebenarnya fasilitator Ah, yang betul. mana bisa mempertemukan ilmu-ilmu dari setiap orang pun dari kita. Sehingga kalau kamu lihat beberapa video di Instagramku, aku mencoba mempraktikkan belajar itu tidak yang aku ngasih materi, mereka ngedengerin, sesi tanya jawab, tidak begitu. Tapi aku lebih ke, misalnya kita belajar tentang teori komunikasi 7 tradisi gitu. Kita bagi kelompok, terus setiap kelompok ngebahas satu tradisi, satu kelompok ngerjain kreativitasnya, baik itu ngegambar, visual, atau kolase dari koran-koran di kertas plano, terus mereka saling sharing satu sama lain. Dan nanti paling aku nambahin, dan yang aku suka dari metode belajarku tuh aku jadi ngebuat mahasiswa tuh tidak diam Hmm. karena mereka akan pindah kelompok, pindah duduk, yang biasanya duduk sama gengnya jadi duduk sama kelompok yang campur aduk, terus mereka akan ngerjain analisis, mereka akan ngegambar, menulis, mewarnai, karena memang peraturan di kelasku yang tadi selain aku nggak mau dipanggil bapak ya, aku maunya dipanggil abang kalau nggak akang, kalau nggak mas gitu, jangan panggil bapak atau om. Peraturan berikutnya adalah setiap pelajaranku itu harus bawa pensil warna, krayon, atau alat mewarnai lainnya, gunting, lem, sama ini majalah bekas, koran bekas. Jadi kalau kita mau ada bikin-bikin kolase, mereka udah ready lah. Gitu. Jadi nggak ada alasan yang, ayo kita bikin ini, nggak bawa bang, nggak bawa lem, nggak ada alasan. Pokoknya di setiap kelasku mereka udah harus bawa dan mereka udah ngerti. Karena suatu waktu aku bakal ngajak mereka, misalnya nonton film aja, nonton film, oke analisis per kelompok. Jadi bukan cuma nonton gitu kan, analisis per kelompok apa yang diceritakan, lihat atau kaji dari sudut pandang SMCRE misalnya, sehingga habis itu Hmm. mereka langsung apa berkelompok ngerjain di kertas plano, mewarnai, ngegambar, bikin gambar, bikin tulisan, bikin mind map, itu terserah mereka lah. Terus habis itu mereka presentasi satu sama lain, dan menurutku jadi membuat mereka belajar public speaking, belajar menganalisis, belajar membangun kreativitas, dan ya semoga bisa terus ikhtiar lah dengan metode belajar yang aku coba jalanin. Oh gitu. Iya sih luar biasa. Ih, jadi mau diajar sama Kang Robi itu membawa pensil warna, mewarnai, menggunting, menempel kayak gitu kayak menyembuhkan inner child ya Kang ya. Iya ya, iya ya. Nggak Bener. kerasa, nggak kerasa itu kita ngelakuin itu ya. Dan Iya, masa-masa itu tuh masa-masa palingnya nggak ada masalah ya kan, iya bener. Iya nggak betul mikirin betul betul. tugas ya kan. Iya, bahkan mungkin itu juga sedikit refreshing ya daripada, aduh, pandemi kan bikin kita apa-apa di laptop, terus Yes. makalah juga, wow, kuliah online apa-apa di laptop itu kayak, oke, mungkin dengan mewarnai, lalala gitu-gitu, cukup bikin kita refresh dan berhenti sejenak memegang peralatan elektronik ini gitu. Iya 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 iya. benar. Nah aku setuju sih Kang dengan metode belajar itu. Kebetulan aku belajar karena aku harus memenuhi SKS, jadi aku ngambil mata kuliah psikologi juga nih Kang. Oke. Ya jadi Dari jurusan lain. iya aku kan komunikasi, Oh. terus aku ngambil Ya psikologi. Terus ini sedikit sharing aja sih. ya Kenapa ya aku ya, setuju boleh boleh. sama statementnya Kang Robi kayak gitu pembelajarannya ternyata ada namanya strategi metakognisi.
Ya, kalau Kang Robi pernah dengar, nah itu kayak aku setuju banget kalau misalkan dosen itu cuma jadi fasilitator dan mahasiswa itu tuh kayak sebagai anak-anak yang dibimbing dan mereka tuh cuma butuh hints aja gitu loh, hints dan prompts untuk ya tanda-tandanya kayak gini-gini, walaupun dosen ya nanti akhirnya apa namanya tetap menentukan tujuan pembelajarannya apa gitu. Dan ya, setuju banget ketika aku sebagai mahasiswa juga ngerasain sih ketika berpendapat di kelas, terus nanti ternyata ada yang beda tuh kayak, wah ini pikiran aku sama orang lain beda gimana ya ketika itu dibenturkan itu mah justru jadi sebuah konsep yang memorable gitu Kang. ya, ya, ya. Ya luar biasa walaupun sebenarnya takut sih ya Kang untuk ditunjuk maju gitu untuk ngomongnya itu tantangan mahasiswa apalagi yang pemalu gitu. Ah, Tapi memang introvert, introvert. ya, ya gitu. Tapi memang ternyata itu di psikologi ada strategi Ya, itu gitu untuk kita bisa belajar lebih hmm, dalam gitu. betul betul. Wah seru ya belajar psikologi kamu ya. Iya, karena kewajiban harus memenuhi SKS. Sebenarnya karena di komunikasi di aku ini karena udah habis aja sih Kang SKS-nya. Oh Terus jadi belajar ke fakultas lain? betul ke jurusan Hmm, lain, aku belajar antropologi juga. Iya, seru seru belajar seru. etnografi Indonesia, terus di psikologi belajar pendidikan keluarga, terus habis itu belajar metakognisi ya, thinking thinking about thinking gitu. Uh, ngeri Iya, banget tuh. Memikirkan tentang pikiran. iya kayak gimana sih kok kita bisa tahu gitu. Ya, ya, Jadi ya. kayak misalkan gimana sih mahasiswa Kang Robi itu bisa paham kenapa ya kok dosenku ngasih tugas aku gini banget mewarnai. Hmm. Nah itu sih keren sih kan kalau Kang Robi menerapkan itu gitu. Ya, doain aja semoga ikhtiar lah. Semoga bermanfaat tentunya. Semoga Iya, bermanfaat. enjoy sih ya pasti jadi mahasiswanya Kang Robi. Lagi, Nggak tahu deh, tanya mereka, tanya mereka. Jangan-jangan mereka nah ini juga berarti tertekan sebenarnya. mahasiswa Kang Robi harus nonton dan komen. Oke, oke. Nanti aku kirim ke Ya, mereka biar mereka nonton ya. ya betul-betul. Nah, Kang selama jadi dosen nih, momen apa yang paling berkesan nih Kang? Wah, yang paling berkesan tuh aku berhasil ngebawa kampusku juara ya, Yer. Itu yang paling Hmm. menurutku, aduh, itu kayak kalau kata dulu guruku tuh gini, flashback ke SMA ya. Jadi dulu waktu zaman SMA ketika kita sama-sama masih nyari kampus, guruku pernah ngomong, mendengar kalian diterima di kampus itu kayak dihujani di tengah teriknya siang bolong gitu kan. Jadi lagi Hmm. panas-panasnya hujan tuh kan seger banget gitu. Nah sekarang ketika mahasiswaku berani ikut lomba, itu aku udah seneng banget. Karena ya berani berani ikut lomba itu udah next step banget kan. Berani ikut lomba, berani nyelesain brief, berani ngumpulin, bahkan sampai mereka menang, itu yang membuatku, wah, kayaknya, aduh, apa ya, lebih dari kata lega kali ya, lebih dari kata seneng, tapi aku nggak puas. Aku nggak mudah, nggak, ya seneng tapi nggak mau mudah puas lah gitu. Hmm. Alhamdulillah setahun ini ngajar, udah 5 prestasi tingkat nasional yang kami dapatkan, yang mana kalau boleh cerita, jangan pun dulu kami menang, ikut lomba aja nggak pernah gitu. Jadi ya alhamdulillah lah itu yang membuatku paling menyenangkan gitu. Karena gini ya, tujuanku pulang ngajar, pulang ke kampusku S1 itu, NIDA itu ngajar, itu jujur aja ya, aku pengen bikin adik-adikku keren. Hmm. Aku pengen bikin adik-adikku hebat. Aku pengen bikin mereka, eh, ya misalnya sombongnya gitu ya, aku pengen bikin mereka kayak aku. Sebelum lulus udah dikontrak gitu. Sebelum lulus sudah dicari perusahaan gitu kan. Aku pengen bikin mereka kayak gitu ya, tahap-tahapannya begitu. Ikut lomba, ikut organisasi, berani mengkaji masalah, bikin bikin solusi, jadi problem solver gitu kan. Ya itu yang coba aku terapin. Makanya aku juga sekarang lagi mau ngejalanin yang namanya program magang mandiri. Jadi mahasiswa semester 6 nanti akan aku delegasikan kirim ke tempat-tempat magang yang sudah bermitra dengan kami selama 4 bulan, dan tujuannya itu biar mereka mudah juga dapat pekerjaan. Karena kan dulu aku pengalamanku magang aku tuh waktu D3 di PT Piaggio Indonesia itu kan 6 bulan. Karena lama dan mereka tahu kualitasku, itu mereka sampai yang udah lanjut kerja di sini Full aja time, gitu langsung dipropose ya. untuk full time ya Kang ya. Udah di sini aja, kalau bisa malah lanjut kuliahnya di sini aja, nggak usah balik ke Semarang gitu ya. Aku jadi belajar bahwa oh ternyata memang di dunia komunikasi ya, ya mungkin nanti pengalaman juga jadi dari Yeri adalah, buat Yeri adalah ternyata
banyak banget di dunia kita nih ilmu komunikasi yang untuk bisa dapat eh, pengalaman bekerja, bahkan untuk bisa bekerja dulu di perusahaan itu banyak yang pakai proses magang ya. Hmm, Jadi banyak banget di Jakarta, mungkin Yeri suka dengar dari kakak-kakak kelas Yeri, mereka magang dulu, padahal udah lulus, iya, ya kan? iya Mereka ternyata magang ya. dulu, padahal udah lulus, biar bisa ngerasain ambience kerja di situ, ya Hmm, kan? Biar bisa belajar, dan kalau udah dapet ambience, kalau memang perusahaannya butuh dan dianya bagus, pasti ditarik, pasti dong. iya, Daripada nge-hire orang baru yang nanti juga malah di brief lagi, mendingan yang dari magang dijadiin organik gitu kan. Atau meskipun nggak diorganikin di situ, terus dia udah beres magang tapi udah dapet stempel dari perusahaan yang keren, pasti akan lebih mudah gitu diterimanya. Gitu sih ya tujuanku balik ke kampus tuh. luar biasa. Iya ya, berarti kalau waktu mahasiswa Kang Robi ini pada ikut lomba, Kang Robi ini jadi dosen, ibaratnya pembimbingnya gitu ya, Kang ya? Wah, sampai nginep ya, pernah sekali sampai nginep di kampus nemenin mereka tuh di lab ngerjain. Oh, berarti, wah luar biasa sih. Seru ya, pasti punya dosen yang sangat dekat kayak gitu, sampai sejujurnya aku untuk ikut lomba dan bisa melibatkan dosen tuh agak mikir-mikir gitu loh kan. Tapi Oh gitu. ketika, iya kayak ngerepotin gak ya atau ngomong gak ya, entah itu mungkin dari akunnya yang kayak ngerasa nggak enak atau gimana ya, memang dalam prosesnya begitu ya, cuman seneng banget gitu bisa denger ada cerita dosen dan mahasiswanya yang sangat erat kayak gitu, dan senengnya juga dapat bareng-bareng bagai Kang Robi yang dapat juara gitu ya kan rasanya. Eh, ya seneng banget lah itu, seneng banget. Iya, eh, berarti itu jadi momen berkesan. Ini juga kayak sebenarnya aku punya cita-cita untuk menjadi dosen nih. Wah, amin, amin, amin. Ayo, ayo, ayo. Iya, S2, jadi S2, kayak S2. betul seneng banget bisa sharing dengan Mas dosen atau dosen ya, karena tidak mau dipanggil sebagai bapak gitu. Jadi awal Hmm. mulanya berarti memang dari motivasi mau bikin adik tingkat lebih baik gitu ya Kang ya. Kalau Ya, di proses studinya terus gimana tuh Kang? proses studiku maksudnya. Ya. Ya, aku kan kuliah dari D3. Hmm. Dan karena waktu, jadi gini, aku tuh kenapa sih pengen jadi dosen? Karena waktu aku D3 di Undip, aku tuh ngelihat dosen-dosenku tuh kayak Mas Yanuar, Mas Tandio, Mas Wiwit, Mas Adi, Mas Agus, Mas Bayu, Mbak Elin, Mbak Nuris lah dosen-dosenku gitu. Kok mereka asik ya? Hmm. Dandanannya keren, orangnya enak, hidupnya kayak nggak ada beban gitu. Kayaknya asik ya jadi dosen gitu kan. Ya udah akhirnya dari situ kayak yang apa ya, kayak yang punya mimpi lah pengen jadi dosen. Makanya abis kuliah D3 aku kuliah S1, abis kuliah S1 aku kuliah S2. Jadi temanku aja sampai bilang, lu nggak capek kuliah mulu? Gua aja cuma sekali S1 capek, lu D3, habis D3 S1, habis S1 S2 gitu. Ya aku nikmatin, dan alhamdulillah sejalan dengan duniaku di komunitas, karena memang penelitianku juga tentang komunitas gitu kan. Dan aku juga kuliah S2 di IPB, S2-nya ngambil komunikasi pembangunan yang dekat banget sama dunia komunitas, pembangunan manusia kan begitu. Jadi ya alhamdulillah. Dan sebelum, kan aku sidang waktu itu, aku sidang, aku posting di Facebook karena dekanku dan dosen-dosenku yang lain kita saling temenan di Instagram, di YouTube, di Facebook. Mereka langsung bilang, udah beres, udah sidang. Ya udah kapan ke kampus gitu. Jadi aku ngajar itu sebelum aku wisuda. Oh, Iya, jadi sidang baru beres sebulan mungkinnya aku udah ngajar gitu. Dan belum di wisuda. Wisudanya baru berapa bulan kemudian. oh berarti itu begitu udah kelihatan, oh udah sidang S2 nih langsung dipropos untuk Langsung ditarik, balik. iya. Oke, Mm-mm. luar biasa. Karena aku juga ngedidik adik-adikku adalah jangan cuma cepat lulus, tapi cepat dapat kerja setelah lulus. Ya Hmm. kan? Dong? Jangan sampai kuliah lulus nih 3,5 tahun, tapi nyari kerjanya juga 3,5 tahun. Kan sama aja bohong dong. Ya kan? Iya, iya. Jadi iya, jadi mendingan kuliah oke lah, boleh telat sedikit 3 tahun, 4 tahun lah, maksimal 4 tahun lah. Tapi dapat pengalaman kerja, dapat pengalaman banyak banget di dunia kuliah, sehingga kalau bisa belum wisuda tuh udah di booking. Itu kan yang keren kan? Iya, betul, betul. Iya. Yeri keren banget, langsung ya masuk rumah milenial gitu. Atau Yeri keren banget, langsung S2 di UI, nanti ngajar di LS ya sama Sertovan gitu misalnya. Wah,
Wow, Pasti. amin gitu. Amin, amin, amin. Iya, iya, iya. Setuju sih. Kalau di kampus aku tuh juga anak semester 7 ini kan wajib magang ya kan, karena Ya, aku di RM ini juga magang gitu kan. Itu kayak kadang ngerasain, oh bedanya gini ya antara magang sama kuliah, dan kadang malah aku ngerasain kok pengen belajar lagi ya, kok udah mau lulus ya, kayak oh masa-masa kuliah itu tuh malah justru apa ya, kita belajar udah disiapin harus belajar ini ya. dan lain. Abis ini tuh kerja kayak kemana saya ngapain, mau ngapain gitu. Ya sih betul, magang ini sangat mempersiapkan nanti abis kuliah mau kemana, kegalauan apa sih namanya, life after kampus gitu ya. Life after kampus berat banget ya judulnya ya. Aduh, ya gitu. Wah, nggak Berat kerasa banget. kita udah 40 menit ngobrol-ngobrol nih Kang. Wah, seru juga ya. Iya, kayak kuliah dosen tamu ini. Kamu bisa aja. Enggak, kita sharing kok. Kamu juga keren banget. Semoga kamu dapat beasiswa S2, S3 ya, langsung ya. Amin, amin, PMDSU ya. amin. Amin, amin, amin. Langsung Nanti ngajar di UI. ya siapa tahu ketemu lagi kan sama Kang Robi. Kang Robi ingat saya nggak gitu. Harus dong ingat, Thierry. Yang namanya susah banget. Apa sih namanya? Zerliana ya? Zerlina Royhat. Zerlina. Aku Ya, pas nyapa tadi, namanya susah ya, Zerlina ya. Untung ada nama panggung, Yeri. dan nama panggungnya jadi karena paham gitu orang-orang kesulitan mengucap nama saya. Ya, Iya ya, gitu ya, kan. ya. Oke, mungkin buat terakhiran banget nih Kang, boleh Kang Robi kasih closing statement gitu ya untuk sobat-sobat milenials nih untuk selalu berdaya, berkarya, bermakna biar Ya. sekeren Kang Robi nih. Ya, pokoknya yang selalu saya bilang buat teman-teman muda ya, teman-teman muda baik itu yang milenial atau yang sekarang zilenial atau Gen Z, Gen Z gitu, saya mengajak teman-teman untuk mengenal potensi diri teman-teman karena gimana pun juga kita bisa melangkah itu kalau kemarin aku baca tuh ternyata setiap diri kita tuh kan ada lentera jiwa ya. Lentera jiwa yang bakal nerangin hidup kita, jalan kita dimanapun meskipun di tengah kegelapan, lentera jiwa itulah yang akan menerangi jalan-jalan kita sehingga perlu ditemukan lentera jiwa kawan-kawan, perlu ditemukan potensi kawan-kawan dan coba dikawinkan dengan masalah yang ada di sekitar dan jadilah problem solver. Jangan cuma jadi orang yang mengeluh akan masalah, tapi jadilah orang yang menciptakan solusi yang solutif dan bertindak aksi nyata, gitu kan? Sehingga kita bisa sama-sama melakukan konsep yang kita sebut berdaya, berkarya, dan bermakna. Dan buat semua teman-teman pendengar Rumah Milenial Podcast, terus semangat, terus belajar, terus berkarya, terus berkontribusi, dan berbagi. Salam Ngariung, salam perubahan. Oh, luar biasa Bisa. sekali. Salam Ngariung, salam perubahan. Oke, mantap ya. Kang Ruby ternyata hafal dengan tagline kita ya. Oh, ada tulisannya juga nih. Oh, ada di itu, ada di filter backgroundmu, ada Oke, contekan. ada contekan. Oke, terima kasih Kang Robi untuk sharing-sharingnya, untuk semua kontribusinya buat Bogor, buat Indonesia juga gitu ya. Eh, Amin, amin. Jiwa-jiwa muda dan selalu semangat seperti Kang Robi ini memang sangat patut diapresiasi, dan sebagai bentuk apresiasi karena ikut podcast sama kita nih Rumah Millennials Podcast, kita ada sertifikat apresiasi nih Kang. Wah, terima kasih. Oke, mungkin Wih. aku foto dulu kali ya Kang. Ayo, 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 ayo. Kita foto, kita foto. Oke, oke ini oke, aku foto dulu. Oke, satu, dua, tiga. Ya, Kang Robi being Kang Robi ya, selalu ceria gini. Amin, amin. Selalu sehat ya buat kamu Yer sama teman-teman Ya. rumah milenial semua. Oke, terima kasih Kang Robi untuk Terima sharing kasih Yeri. hari ini. Ini sangat bermanfaat banget untuk sobat-sobat milenials, dan terima kasih juga untuk One Health Foundation dan page kita yang udah mensupport program Rumah Milenials Podcast, dan semangat terus untuk Kang Robi selalu membawa perubahan yang baik untuk Bogor, Amin. untuk Indonesia gitu, dan salam untuk mahasiswa-mahasiswanya yang pasti sangat terinspirasi juga sama Kang Robi gitu kan. Amin. Ya, selalu juga untuk Kang Robi, dan salam berdaya, berkarya, bermakna. Sampai jumpa. Dadah.